waqal sajidu wa qaribu wa abshiru atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita sambung dari apa yang telah kita sampaikan dan kaji pada kajian yang lalu, di mana ungkapan abshiru kata ulama adalah kabar gembira. Al-muradu min al-bushra huna ta'fir qawlillahi ta'ala 'ala ibadihi al-mu'minin anna Allah radiya lakumul khalil min al-'amal wa yu'ti 'alayhi al-jadid min al-ajal. Bahwa kabar gembiranya tidak lain dan tidak bukan Allah meridhai hamba-hambanya yang walaupun tidak banyak dilakukan, yang walaupun tidak banyak melakukan satu kebaikan, namun pahala dan ganjaran yang akan diberikan jauh lebih besar daripada amalannya. Maka kata Rasul, abshir, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Saat dimana ketika Rasul mengetahui apa yang akan terjadi dan dialami oleh umatnya di akhir zaman ataupun yaumul qiyamah, melihat siksa dan azab yang Allah tampakkan yang begitu dahsyat, sehingga beliau berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lamu ba'ikum qalilan wa la ba'ikum katsiran." Lalu kemudian beliau tinggalkan sahabatnya dan Rasul ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah bahasa kita, ungkapan itu membuat orang berputus asa dari rahmat Allah. Yang sekalipun sahabat ketika mendengar ucapan Rasul, mereka menangis. Tapi tampak teguran daripada Allah. Ujar Allah, ya Muhammad, lima ibu ibadi, kenapa kau membuat hambaku berputus asa dari rahmatku? Artinya ada kekhawatiran dengan ungkapan itu, dan pada akhirnya hamba-hamba Allah berputus asa atas dosa yang telah dia perbuat dan lakukan, sehingga bukan semangat lagi hidup kada semangat lagi. Bahasa kita sedang apa pulang itu kalau banyak dosa, amun kada jua Allah ampunkan kesalahan dan dosa yang kita perbuat, rasanya sudah kada tahan hidup. Maka ada ungkapan ulama, indahnya hidup di dunia itu sebab karena ada ampunan daripada Allah. Itu yang menjadikan para ulama, para kekasih Allah bertahan hidup-hidupnya karena ada ampunan tadi. Andai tiada ada ampunan daripada Allah atas dosa dan kesalahan, kita ada sanggup untuk bertahan lama hidup-hidup. Kenapa? Karena kita ada luput daripada dosa. Bahkan di saat ketika kita melakukan kebaikan pun ada luput daripada salah. Maka kita pernah ceritakan, Rasulullah mengajarkan bahkan doa atau memohon ampun kita kepada Allah bukan hanya saat ketika sudah melakukan maksiat semata, tapi ketika selesai kita melakukan ketaatan kepada Allah, Rasul ajarkan untuk istighfar. Mungkin selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu minimal. Dan Rasul ajarkan 3 kali memohon ampun kepada Allah, dan itu bukan setelah melakukan maksiat, tapi justru ketika melakukan taat. Kenapa? Karena di saat ketika kita melakukan taat itu ada luput daripada maksiat. Ada luput dari maksiat. Apa maksiatnya? Bisa jadi sholat yang kita lakukan tadi ada sempurna luputnya. Bisa jadi ada bacaan yang ada sempurna, ada perbuatan yang ada sempurna, atau bisa jadi hati kita
ada niat yang bukan sebab karena Allah atas apa yang telah diperbuat dan dikerjakan. Ada sombongnya, ada ujungnya, aduh. Kita mohon ampun kepada Allah. Padahal di waktu ketika kita melakukan taat, itu kita ada luput daripada salah, ada luput daripada hilaf. Hendak ke masjid, ada hanya salahnya dua. Hendak bersedekah, hendak baca. Artinya setiap amalan yang kita perbuat itu ada luput daripada salah. Maka Rasul katakan di dalam sabdanya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik mereka yang berbuat salah itu anak memohon ampun kepada Allah. Maka hidup di dunia ini masih bertahan kita karena ada ampunan Allah. Maka kata Allah, Muhammad, jangan kau buat hambaku berputus asa dari rahmatku. Aku kada peduli berapa banyak kesalahan yang dia perbuat, berapa banyak dosa yang dia kerjakan. Kalau dia meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Nah, itu maknanya. Maka mendengar teguran dan peringatan Allah, Rasul kembali menepi para sahabatnya, lalu berkata, absyiru. Kalimat makna absyiru itu kata ulama bahwa kabar gembiranya bahwa sedikit amalan yang kita perbuat besar pahala yang kita dapat. Kata Rasul, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah ini kabar gembira daripada Allah. Allah tidak akan mengkerdilkan satu amalan yang kalian lakukan. Sekecil apapun kebaikan yang kalian perbuat, Allah akan berikan balasan. Bahkan sedikit amalannya, ganal pahalanya. Dan itu satu di antara keistimewaan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur kita boleh kada panjang dibandingkan umat terdahulu, kisaran 60 sampai 70 tahun. Tapi dalam hal pahala ganjaran kada kalah kita dengan umat terdahulu. Coba bayangkan, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Satu malam, bila bertepatan malam itu malam Lailatul Qadar, kita beribadah sama halnya dengan lebih sama, bukan sama halnya, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Umur kita belum tentu sampai 80 tahun. Tapi nilainya luar biasa. Ini makna kalimat absyiru. Ini kabar gembira untuk kalian kata Rasul. Maka jangan berputus asa. Andai kalian sekalipun banyak melakukan dosa, lalu jangan sampai kadang melakukan kebaikan. Bukankah wa'ad bi sayyi'atal hasanata tambuha, kata Rasul, berbuatlah kebaikan, niscaya kebaikan itu yang akan dapat melebur dan menghapuskan dosa. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Terus saja melakukan kebaikan. Di samping memang kadang salah itu kadang luput dari kehidupan. Ada hanya salahnya hati ini kadang terjagakan, bisa jadi. Melihat orang sudah mulai kita mengkerdilkan orang, merasa kita lebih baik, hati kita sulit untuk kita jaga. Tapi bukan berarti kita berputus asa untuk memohon ampunan kepada Allah. Bukan berarti kita berputus asa lalu kemudian malas beribadah. Dikatakan oleh Rasul, itu makna absyiru, bahwa kabar gembiranya kata ulama tidak lain dan tidak bukan fadlullah ta'ala ala ibadihi mu'minin, karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Apa dia? Annallaha radiya lakumul qalil minal amal. Allah akan tetap menilai dan memberikan balasan dan pahala atas sedikit sekalipun amalan yang kalian lakukan dengan pahala yang besar. Maka kata Rasul apa dalam hadis? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kecilkan satu kebaikan walau hanya senyum saja ketika berjumpa.